Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Merdeka! 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 Saudara-saudara sekalian, seluruh peserta Rakernas 2 partai dan anak-anakku sekalian dari Satgas Partai, anak ranting, PAC dan DPC Partai dimanapun kalian berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga acara Rakernas 2 PDI Perjuangan dapat berjalan dengan lancar. Sepanjang Rakernas, saya selalu memantau jalannya Rakernas. Dalam pandangan umum yang disampaikan, DPD Partai menunjukkan komitmen untuk nantinya dan saling bergotong royong dan dengan penuh disiplin mengikuti setiap tahapan pemenangan pemilu. Instruksi saya untuk menjadikan gerakan turun ke bawah sebagai satu-satunya gerakan politik semakin dipahami. Dalam pemaparan badan-badan partai, saya partai, dan komunitas juang partai telah diambil kesepakatan untuk lebih fokus menggarap medan juang berdasarkan petani, nelayan, buruh, pemuda, mahasiswa, perempuan hingga kaum milenial dan pemilih muda. Pembahasan berkaitan dengan peningkatan kualitas manajemen atau tata kelola partai dengan menerapkan berbagai aplikasi teknologi juga dilakukan dengan penuh antusias. Bahkan strategi pemenangan pemilu dengan struktur komandan yang mengambil spirit gotong royong juga dipadukan dengan penggunaan teknologi informasi. Kesemuanya akan semakin memperkuat daya gerak dan juang partai di dalam memenangkan pemilu tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, para hadirat yang ada dimanapun juga, anak-anakku yang saya cintai. Saya juga mencermati berbagai pemberitaan selama Rakernas 2. Tingginya perhatian masyarakat luas terhadap Rakernas ini menunjukkan besarnya harapan yang ditujukan kepada partai kita, PDI Perjuangan. Saya mengucapkan beribu terima kasih kepada seluruh rekan-rekan pers yang selalu dengan setia berada di sekolah partai ini. Tanpa kenal lelah, saya lihat yang namanya media terus mengikuti. Tadi saya berfoto bersama, sekarang saya dapat julukan si cantik. Ya sama yang perempuan ya saya bilang, ya kamu juga mesti tiru saya dong, biar semakin cantik. Di sekolah partai inilah penggemblengan kader dilakukan. Jadi juga media bisa melihat kalau ingat dari zaman PDI ke PDI Perjuangan, maka alhamdulillah di Lenteng Agung ini semakin hari semakin dapat diperbaiki dan sekarang karena kami telah dapat membangun kembali DPP partai yang di jalan Diponegoro. Jadi yang dulu setelah terjadi serangan di jalan Diponegoro, maka keaktifan itu dipindahkan ke sini. Nah sekarang ini dinamakan
sekolah partai untuk selalu dapat membuat kader-kader nantinya menjadi pemimpin yang mumpuni. Tentu semuanya berpikir, kenapa ya Ibu? Sudah banyak itu pertanyaan. Kapan mau mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden? Ya sabarlah sedikit. Orang waktunya masih 2 tahun lah. Ya boleh dong, saya umpetin aja terus. Karena saya toh pernah mengatakan di sekolah BIN ketika saya diundang ke sana, saya mengatakan begini, dan ini dari sisi pengalaman saya yang bermain politik itu sudah dari tahun 86 terjun. Jadi akhirnya saya membuat kesimpulan menjadi presiden itu sebetulnya mudah. Karena apa? Saya mengatakan dari pejabat sampai presiden itu karena aturannya sudah dibuat. Tetapi yang sering saya renungkan adalah mencari sosok pemimpin. Karena apa? Kalau pejabat, presiden pun sebenarnya itu masuk pegawai negeri loh. Artinya digaji, lalu ada pensiunnya. Cuman tentu kalau presiden itu kalau tidak terpilih lagi atau karena telah dibuat oleh konstitusi kita bahwa hanya bisa 2 kali. Nah, jadi setelah pensiun saya dapat pensiun presiden, tapi lucu republik ini. Karena ya itulah banyak hal baru yang terjadi. Jadi saya kan wapres dan setelah itu presiden. Jadi ketika dua-duanya telah saya lalui, saya baru tahu. Karena dari Seknek mengatakan begini, Ibu dapat pensiun. Oh ya iyalah, bagus, terima kasih. Cuman Ibu harus milih. Harus milih apa? Ibu mau pensiun wapres atau ini benar loh. Ini bukan bohong. Ibu mau pensiun wapres atau Ibu mau pensiun presiden? Jadi kan ya saya nanya, kalau menurut kamu sebaiknya yang mana? Jadi dari Seknek bilang, ya tentu yang presiden. Ya sudah saja, masukkan ke rekening saya yang presiden. Jadi bayangkan ini media. Kalau mau tulis bolehlah. Jadi supaya tahu. Jadi bakti saya sebagai wapres itu saya terus garuk-garuk kepala. Jadi sebenarnya ada ya mestinya kan dapat dua-duanya ya. Jadi urusan seperti begini saya cerita kepada ibu Ani, Mbak Ani, saya bilang Menteri Keuangan, Republik ini lucu loh Mbak. Terus beliau ketawa, ya nanti suatu saat kan bisa dirubah Bu, karena ya itu ternyata ya saya pertama gitu loh. Jadi rupanya kan itu harus dirubah lagi peraturannya. Jadi sayanya yang rugi. Tapi buat saya tidak jadi persoalan karena itu bakti saya bagi negeri. Nah, apa sih yang dicari itu pemimpin. Dengan melihat tantangan ke depan yang tidak ringan seperti yang telah dikatakan oleh Presiden kita Pak Jokowi waktu pembukaan, bahwa yang paling beliau sendiri merasa
sampai pada sebuah tingkat prihatin. Karena apa? Tantangan ke depan yang tidak ringan, seperti ketidakpastian global, ancaman resesi dunia, krisis pangan, dan masih banyak yang lainnya. Maka pemimpin yang saya cari bukanlah sosok yang hanya mengandalkan elektoral semata. Pemimpin yang didambakan rakyat adalah sosok yang kuat secara ideologis, sosok yang mumpuni, memiliki kemampuan memimpin tata kelola pemerintahan untuk sebuah negara Indonesia yang begini besar. Bayangkan rakyatnya saja sekarang katanya, saya selalu katanya, karena apa betul toh ya, sudah kemungkinan akan terjadi perubahan dari sisi kependudukan dunia. Kalau sekarang Tiongkok, nomor 2 India, nomor 3 Amerika, nomor 4 Indonesia. Ini mungkin menurut kependudukan. Nomor 1 adalah India, nomor 2 adalah Tiongkok, nomor 3 adalah Indonesia, baru nomor 4 adalah Amerika. Ini menurut berita-berita kependudukan. Nah, sekiranya rakyat bergerak serentak dengan kesadaran tinggi dan berdisiplin bagi kemajuan Indonesia, maka kekuatan demografi ini benar-benar menggetarkan. Apa maksudnya? Kita ini sebuah negara yang sangat kaya raya. Saya tidak pernah bosan mengatakan, ingat loh, sudah mestinya kapok yang jadi rakyat Indonesia. Kita tuh dijajah katanya 350 tahun. Kan pertanyaannya kenapa? Ya karena kita kaya raya. Jadi janganlah berpikir terus apa ya, ayo sudah merdeka ya merdeka, terserah aja. Waduh, itu betul-betul mengkhawatirkan. Karena itulah sosok pemimpin dalam imajinasi saya harus kokoh berdiri pada kehendak rakyat. Pemimpin itu harus menjadi light star, bintang penuntun. Mau dibawa kemana arah Indonesia ke masa depan? Yang begini saja tadi saya katakan sudah sangat kompleks. Jadi kita harus terus berhati-hati untuk tetap bisa berdiri. Pemimpin ini menjadi daya inspirasi bagi pergerakan Bahtera Indonesia Raya. Jadi nahoda itu kan selalu kalau zaman dulu itu melihat bintang. Saya sangat ingat, saya punya neni, dia selalu kalau malam kami sering di luar, dia tunjukkan, iku namanya bintang itu Gubuk Menceng. Tapi itu sebenarnya menjadi tempat pengarah untuk nelayan, untuk nakoda kapal. Tentu sekarang sudah dengan teknologi kita dapat menentukan arah dan tujuan, sehingga membawa kejayaan Indonesia tercinta yang diharapkan. Mengapa? Pertanyaan saya selalu, mengapa Majapahit runtuh? Mengapa yang namanya Sriwijaya runtuh? Karena apa? Menurut saya antara lain karena mereka tidak bersiap diri untuk terus membawa perahu itu maju ke depan. Mungkin mereka stuck dalam artian tidak bisa mengkalkulasi masa depan yang seperti apa pada waktu itu. Kita ini sebenarnya sudah sangat bisa melihat bertujuan kemana arah tujuan kita membawa Bahtera Indonesia Raya ini mengelilingi selalu bumi ini sebagai sebuah negara berdaulat. Kalau bicara soal pemimpin dalam gambaran saya, tentu tidak akan terlepas dari sosok Bung Karno yang mampu memberikan arah masa depan
dan kokoh mengakar di tengah rakyat dan selalu diperhitungkan di dunia internasional karena visi dan kemampuannya di dalam menggalang solidaritas bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Jadi kalau saya ngomong sama bapak saya, aduh Pak, kenapa sekarang banyak pemimpin dunia menurut saya tidak sekategori ketika beliau ada. Nasser, Nehru, Sekou Touré, Tito, sampai Amerika pun yang namanya Kennedy, itu betul-betul saya lihat sebuah pemimpin yang kenegarawanannya itu sangat kelihatan. Nah sekarang itu kalau kita lihat itu tidak seperti mereka lagi. Jadi apa ya yang terjadi begitu. Nah kalau beliau ada, beliau pasti akan mulai berpikir lagi mengapa terjadi yang namanya Asia Afrika, lalu juga dengan ingin ikut sertanya Amerika Latin, sekarang terjadi penurunan. Banyak negara di Afrika ini yang sekarang menderita kesengsaraan, kemiskinan. Padahal sudah merdeka loh. Nah, di mana itu dari sisi pikiran kita sebagai insan politik? Kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Pemimpin juga harus bisa memahami alam pikir dan perasaan rakyat yang dipimpinnya. Sehingga ketika berkali-kali dan sepertinya kurang difahami, kenapa kalau partai lain tidak ada pemberian hak prerogatif kepada ketua umumnya? Lah saya ya harus jawab, ya tentunya karena partainya lain-lain. Tetapi di PDI Perjuangan, loh iya, itu kan sangat mudah sebenarnya dicerna. Tapi kalau di PDI Perjuangan ya alhamdulillah itulah yang mereka berikan kepada saya, dan itu diberikannya bukan lalu saya ketua umum lalu saya bikin sendiri produk hak prerogatif. Tidak, tapi institusi tertinggi partai kami yang disebut Kongres Partai itulah yang memberikan pada ketua umum terpilih, maka diberikan pada dia adalah hak prerogatif. Hak prerogatif itu sebenarnya bukan hanya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Jadi saya mempunyai tanggung jawab yang sangat berat, yaitu apa? Membawa kapal yang namanya PDI Perjuangan ini. Jadi kalau ada yang mengatakan, ibu saya maunya ke kanan, saya harus mengatakan pada anak saya itu salah, kamu harusnya jalannya di tengah. Dan kalau dianya tidak mau mengerti, saya dapat menggunakan hak prerogatif saya. Kamu sudah saya peringatkan bahwa kapal yang akan kita bawa itu di tengah. Maka tinggal ya, kan itu kemarin viral banget yang bolak-balik saya out gitu. Itu memang itu akibat saya punya hak prerogatif loh. Jadi bukan gampang-gampang. Jadi kalau saya tadi atau kemarin mengatakan saya malah menurut saya alam pikir saya makin berkembang dengan saya di lockdown sama Mbak Puan. Yang paling cerewet Mbak Puan, tapi anak-anak semua sangat setuju saya tidak boleh keluar. Saya hanya boleh keluar baru ini kesini itu baru iya masjid lalu sini
Karena saya hanya boleh diizinkan keluar kalau namanya dipanggil sama Pak Jokowi. Dilayani itu ndak boleh. Jadi makanya apa ya? Ya makanya rada kuper juga saya loh sekarang. Betul, nama jalan saja rupanya harus terlatih untuk diingat. Jadi saya mikir kemarin ini kemana ya? Tapi saya terus oh ya ini gadoknya ke situ lagi gitu. Atau karena mulai, tapi saya belum pikun lah. Jadi pertanyaan terbesar saya adalah mengapa sebuah negara itu, bangsanya itu bisa bangun menjadi sebuah katakan kerajaan kalau zaman dulu, lalu superpower, tapi setelah itu kok bisa turun. Jadi kan sebuah pertanyaan besar yang harus kita semuanya sebetulnya ikut berpikir mengenai hal tersebut. Jadi kalau kita sendiri Indonesia ini tidak mau semuanya, jadi ya wartawan juga harus berpikir. Jadi bukannya terkotak-kotak, tidak, seluruh bangsa ini harus berpikir mempertahankan republik yang telah didirikan oleh para pendiri kita. Mau sampai kapan? Bayangkan yang namanya Romawi itu jatuh blab. Genghis Khan itu bisa sudah menguasai yang namanya apa ya, kerajaannya itu begitu luasnya, itu pun bisa bleb. Saya sudah pernah ke Republik Rakyat Mongolia, itu tempat dulu Genghis Khan. Jadi saya sedih melihatnya. Lalu saya bertanya kepada presidennya pada waktu itu kunjungan presiden. Yang saya tanya tuh begini, mengapa kalian menjadi begini? Berterus terang presidennya. Karena apa? Rupanya dulu Genghis Khan itu kan nomaden ya. Jadi dia hanya pergi ke sebuah negara tapi terus ditinggalkan. Jadi tidak dirumat, tidak dipelihara. Itu kata presiden di sana itu bilang, itulah mungkin kesalahan dari waktu itu dari pemimpin kami. Nah, coba ini saya quote karena saya ketemu presidennya. Jangan dipikir nanti itu ibu sendiri ngomong sendiri. No. Jadi supaya Indonesia ini bisa terus ada, itu kan tujuannya harus dipindahkan. Semangat itu kan harus terus diberikan. Keturunan kita menerimanya. Nah, kalau banyak orang masih berpikir, oh Pancasila suatu saat bisa dirubah. No, tidak cocok. Tidak cocok. Saudara-saudara sekalian, saya tidak melebih-lebihkan, namun sejarah mengajarkan bagaimana pemimpin berperan penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa atau bagi mati hidupnya suatu bangsa. Bayangkan, saya merasa berterima kasih bahwa saya tidak salah pilih. Ketika waktu saya mendeklar Pak Jokowi, orang kan dengan sinis mengatakan siapa toh Jokowi gitu, nggak dikenal. Kok Ibu Mega berani-berani mengajukan dia? Saya diam saja. Tapi kan saya bisa apa ya? Bukan beramal, bukan. Akibat pengalaman hidup saya bisa melihat orang itu dari sosok yang lebih dalam begitu. Jadi kalau kita lihat kan sekarang Pak Jokowi itu kan bayangkan, saya heran juga loh. Saya sampai tanya, karena saya bilang kalau berdua kan panggilnya adik, situ itu padahal kurus ya, tapi kan
kok bisa sih tuahan banting banget. Ini kemarin baru sama Mbak Puan ke mana? Untuk ibu kota baru kita. Sekarang sudah terbang ke mana? Udah jadi belum ya? Ke ini. Belum. Nah, nanti ini rencananya akan pergi ke Ukraine. Dari Ukraine mau ke itu ke Jerman, lalu Jerman, Ukraine ke Rusia, melalui Poland. Jadi jadi berhenti di Poland, dari Poland ke Ukraine-nya naik kapal, naik kereta 12 jam, balik lagi, lalu ke Rusia, dari Rusia lalu ke Saudi Arabia. Ya itu maksud saya. Aduh, saya terima kasih banget ya. Untung kita punya presiden kuat loh. Belum senangnya turun ke pasar dan lain sebagainya untuk nanya dan lain sebagainya. Jadi saya melihat alhamdulillah bahwa dulu yang menganggap saya kok kayaknya ini sopo to wongnya, ternyata bisa menjadi pemimpin pada saat sekarang. Iya loh, kadang orang itu kok mau nutupi. Orang yang milih itu Pak Jokowi ya saya kok. Kok kayaknya itu jejak kayak mau dihilang-hilangkan gitu loh. Lo enak bener loh. Makanya sudahlah, tunggulah. Kalau saya, ya nggak mungkin dong. Dari mulut saya nggak akan keluar nanti siapa yang mau saya jadikan gitu loh. Nanti kan wartawan udah boleh mikir nih ya. Kalau saya ngomong gini kan yang diambil tuh artinya di quote, bukannya cerita langsung panjang. Jadi yang kemarin saya dengerin saya ketawa sendiri sampai ini sekretaris saya, kok ibu sabar banget ya. Saya aja udah mau marah loh bu katanya. Lah ngopo kok kamu marah? Orang yang diomongi saya. Iya bayangin kok ibu ketawa sih, ngomongi koalisi, ngomongi manuver, ngomongi. Aku tuh bilang, ya biarin aja ya. Emangnya kenapa? Orang kayaknya maunya begitu. Jadi kan, nah kalau coba ya, ini wartawan, boleh dong. Saya yang ngomong. Coba kalian gak boleh masuk sama saya. Gak dapat berita dah. Ya iyalah. Terus nanti ngomonginnya gitu lain lagi dah. Kenapa sih sering guling-guling ya? Iya kan, apa namanya kok guling-guling salah ya? Apa namanya? Goreng. Bu, goreng. Bully. Iya kok bullying aja toyo. Hai, nanti mungkin tulisannya gini, si cantik melakukan ini gitu. Coba besok coba lihat dulu. Ya habisnya loh. Benernya mestinya kalian bayar saya loh. Masuk dalam pemberitaan. Ada berita gitu loh. Beritanya terus saya kan suruh lihat. Nah, saya suka males loh. Saya nggak punya telepon, jadi yang saya suruh ini lihat itu yang namanya apa namanya bukannya satu lagi sosmed. Nah tuh kan saya tahu suka lupa nama. Coba lihat sosmednya apa sih gitu. Nah terus kan wah bu ya itu sekretaris saya bilang aduh bu saya udah gemes banget gitu. Kok ibu malah baca ketawa. Loh emangnya saya gak boleh ketawa? Loh lumayan toh, jelek-jelek juga
orang banyak nginget saya. Waduh, Ibu Mega keren gitu loh. Ya coba ya bayangkan, dari situ saya sebenarnya juga sedih loh. Saya dari kecil itu di istana loh, bayangin. Lahir di Jogja, begitu lahir pakai pengumuman dari istana kepresidenan. Ada tuh, saya masih ada ininya, dapat bahwa telah lahir putri pertama Presiden Republik Indonesia pertama, anak kedua gitu. Terus disebut nama saya gitu ya, gitu kan. Jadi udah gitu langsung itu ada pengasuh toh. Kemana pengasuh saya? Terus ada pengawal saya. Bayangin loh, bayi aja udah dikawal. Kebayang nggak? Loh ini kenyataan loh. Nah karena kenapa anak presiden loh. Nah jadi selalu saya ikuti yang namanya Bung Karno itu. Bayangkan. Jadi jangan dipikir loh, di istana tuh hidupnya enak loh. Di sana tuh paling besar dinamika politiknya loh. Saya liatin aja itu bapak-bapak bangsa kita kalau ketemu gitu. Iya loh. Jadi menurut saya mereka itu kaliber besar loh. Yang namanya Pak Hatta, Pak Sahrir, Pak Yamin, Pak Hairul Saleh, Pak Soponeo, saking banyaknya. Cobain kalau mereka berdiskusi sampai pada tingkat debat begitu. Tapi memori saya mengatakan sangat masuk akal. Itu gak ada untuk perorangan. Semua buat Indonesia merdeka. Sudah merdeka kan? Kan baru. Jadi mesti begini, mesti begitu gitu. Mesti begini. Dan ya kalau sudah itu yang saya bilang, manggilnya Bung. Mesti begini Bung Karno, bukannya mesti begini Bapak Presiden. Enggak. Mesti gini loh Bung gitu. Dengar saya. Jadi saya merasa kangen gitu. Kapan ya suasana kebangsaan yang pernah saya dengar dan rasakan ini itu juga muncul kembali gitu loh. Bahwa yang namanya keinginan dari para pendiri tokoh ini bisa di-sharingkan kembali kepada kita gitu loh, bahwa negara kita harus begini, harus begitu. Nah orang baru mau minta 1 kali amandemen, 1 kali dan tidak ada sembunyi. 1 kali amandemen, MPR tuh harus naik lagi menjadi tertinggi. Alah gitu aja ya ribut toyo, coba. Padahal sebenarnya yang diributkan apa? Karena realitanya kita ini sekarang tidak ada loh sebuah proses panjang yang ditata ke depan begitu. Nanti kalau saya bicara Tiongkok, nah mulai deh ada aja yang mulai wah ini nyontoh komunis gitu. Tidak, sebagai sebuah pembelajaran saja. Bagaimana bangsa itu ini sudah memproyeksikan untuk 100 tahunnya. Dan kemarin lagi ketika merayakan 100 tahun partainya sudah memproyeksikan lagi untuk 100 tahun berikutnya. Hebat banget menurut saya. Jadi apa? Jadi itu kan semangat elan perjuangan dan dari para pemimpinnya itu memang bisa gitu loh, sangat mengerti kemana tujuannya gitu. Karena apa? Ya maunya saya sih kita tuh juga akan mengalami hal seperti itu. 1 abad, 2 abad, 3 abad, 4 abad, 5 abad. Apa nggak kepengen ya anak cucu kita selalu bangga gitu kalau ditanya who are you gitu, I'm Indonesian gitu. Rasanya kok saya bangga loh.
Lah kalau bayangkan ini baru tadi saya dengar di Afgan itu yang baru saya bilang contoh negara yang saya takut tuh failed loh. Baru aja bangun itu kena gempa kan. Nah, sudah belum apa-apa minta pertolongan ke dunia internasional. Tapi gimana ya? Coba pikirkan. Coba pikirkan juga anak-anak media yang saya sayangi. Coba pikirkan. Kita belum apa-apa baru. Mana waktu kita merdeka nggak ada tuh minta tolong. Bener loh. Dalam perjuangan kemerdekaan dengan diplomasi kita loh. Gitu. Akhirnya ya kita diakui loh. Nah ini baru berdiri. Belum ada berapa bulan ya. Afgan itu. Coba dah. Ini kalau saya mengatakan ini jangan lalu di quote bahwa oh karena saya ketum. Enggak, ini sebuah analisa, sebuah pengetahuan empiris bahwa kan katanya saya profesor. Jadi ini pertanyaan loh, pertanyaan yang sangat perlu dijawab. Kalau yang kata Pak Jokowi yang udah pasti ada 40 negara yang akan fail dalam pemerintahannya karena tidak bisa, apa sih pemerintah tuh maksudnya orang yang bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negaranya, itu yang kata gampangnya. Jadi maksud saya please juga media itu kasihlah pembelajaran bahwa kalau umpamanya seperti itu belum apa-apa udah minta tolong. Ya kalau dunia luarnya nolong, kalau enggak bagaimana coba? Itu kan pertanyaan yang berkali-kali selalu saya bertanyakan kepada Pak Jokowi. Coba kebayang enggak? Jadi jangan deh terlalu bermain politik, menurut saya politik yang sangat pragmatis begitu. Kita harus pikirkan ke depan Indonesia ini maunya jadi apa. Tentu yang paling baik yang saya inginkan. Jadi istana itu jangan dilihat gemerlapnya. Di saya rasakan di situ juga ada sisi gelapnya. Kenapa? Ya kalau tidak dijalankan dengan baik sebuah pemerintahan itu karena hanya intinya berkuasa saja. Nggak bisa, nggak jalan. Hanya mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ini yang saya selalu ingin sampaikan sebenarnya. Tapi saya akibat media, ini saya terpaksa bicara media, mau ditulis monggo. Itu jadi gapnya selalu ada gap. Kenapa? Karena tidak disampaikan dengan fair bahwa yang saya omongkan itu kan bagi kepentingan bangsa dan negara loh. Sampai saya kalau bisa ngomong kepada anak-anak saya itu sampai seperti itu. Karena apa? Karena harus ada tonggak. Partai politik itu, organisasi partai politik adalah alat perjuangan. Saya tahu bahwa kalian kan tentunya oleh apa yang namanya redaksinya ya. Ya toh redaksi toh bahwa harus begini gitu loh. Tapi apa ndak bisa ya ngomong gitu juga ke para yang namanya disebut redaksi gitu. Jadi kapan ada sebuah pembelajaran politik bagi bangsa dan negara ini? Kalau yang diambil itu hanya quote dan by quote. Jadi saya bukannya protes atau apa. Enggak. Bukan. Tapi mari kita bangun cara berpikir kita bahwa waktu zaman Bung Karno menurut saya media belum ada toh yang namanya teknologi lebih canggih. Media itu fair loh.
Karena apa? Kalau umpamanya yang satu mengatakan begini, tapi ulasannya tuh panjang. Saya mengenal seorang jurnalis asing yang senior jurnalis. Dia bilang pada saya, nah jangan pula nanti di quote ininya dipotong bahwa ini Ibu Mega ngomong. Enggak, jurnalis nih ngomong. Dia bilang begini, Mega, saya kurang mengerti yang namanya tata bangun dari media di Indonesia. Why? Saya bilang, kalau di kami itu ada dua yang disebut wartawan. Nah ini dia loh, bukan saya loh. Tolong deh. Kalau mau di quote itu benar-benar. Karena kalau di kami itu ada namanya journalist and reporter. So, jadi kalau mencari berita, kata dia gitu, maka nanti jurnalisnya pun harus ada junior sama senior. So, ya jadi kami harus benar bisa mengambil itu dengan benar-benar baik. Jadi cara kerjamu gimana sih? Aku nanya gitu. Jadi dewan redaksinya itu menyuruh yang namanya, apakah kalau beritanya itu sangat akan membawa bangun yang populer begitu. Itu senior jurnalis yang harus pegang, dibantu oleh junior jurnalis. And then reporter itu adalah katakan, oke, ini umpamanya urusan pangan gitu. Jadi reporter itu adalah bagian dari yang namanya mencari berita, karena umpamanya coba kamu ketemu sama ahli research itu, tuh, coba kamu minta lagi. Jadi berapa perlunya, maka ada namanya reporter. Jadi namanya kan reporter. Jadi report kemana? Kalau tadi dibilang itu kepada jurnalis. Jurnalisnya kalau memang itu adalah yang junior dulu. Juniornya itu baru ke senior. Jadi kok saya bingung Mega. Ya saya mesti ngomong apa. Jadi ya aku diam. Itu mungkin hanya kata-kata. Jadi semuanya diomonginnya nama wartawan. Gitu loh. Ini itu teman saya itu yang menanyakan persoalan. Jadi tolonglah supaya dilihat juga bahwa yang namanya sistem jurnalistik kita itu juga sangat bisa apa ya? Diangkat supaya saya jadi mikir, supaya jangan ngomong salah gitu loh. Kalian kan bisa ya ngomong kayak begitu. Jadi benar-benar itu kalau umpamanya beritanya itu enggak benar, udah mabok dah, pasti langsung ya dimarahi lah. Kok kamu dapat beritanya begitu? Karena pada kenyataan sangat mudah untuk dijatuhkan oleh yang lain. Di kita kan enggak, karena rakyat kita tuh baik dan sangat haus kepada yang namanya pemberitahuan. Tapi kalau terus menerus seperti ini, saya juga rada khawatir. Saya ngomong kepada Dewan Pers, ini bagaimana ya yang namanya kode etik jurnalistik ini. Kalau terus begini-begini, jadi rakyat kita dimasukkannya itu hanya yang pendek. Tidak bisa mendengar, melihat the whole. Itu teman saya bilang, iya, katanya, dia bilang mediamu tuh harus fair. Itu kan orang barat tuh ada positifnya tuh kayak gitu. Meskipun dia demokrasinya liberal, tetapi dia sangat bisa. Kamu mesti fair, di kami harus begitu. Jadi berat sekali kalau menjadi seorang senior jurnalis, dia bilang.
Ya aku bilang oke, thank you for your information gitu loh. Iya, karena saya mau ngomongnya apa? Mau bela diri, nggak bisa. Nggak bisa. Coba, mesti yang kamu tepuk tangan loh. Ya? Persnya udah ikut tepuk tangan. Masuk. Persnya udah ikut tepuk tangan tadi, Bu. Ya, ya supaya apa ya? Kan ada ilmu jurnalistik gitu loh. Maksud saya. Jadi kalau saya ditanya gitu malu sendiri loh, bener loh. Jadi saya mau ngomongnya ke siapa ya gitu ya. Dulu kan saya sangat dekat dengan Pak Yaakob Utama loh. Yang kasih nama Kompas itu adalah Bung Karno loh. Saya tanya kepada Pak Yaakob, ngapain kok Bung Karno kasih nama Kompas? Supaya media itu juga menjadi kompas. Itu kan arah membantu perjuangan untuk menegakkan ramanya negara kita. Dan Pak itu Pak Yaakob Utama ngomong sama saya, jangan pula nanti dibalik ibu kayaknya ngomong doang. Enggak, itu sangat, makanya ini saya sampaikan kenapa. Ini sebagai ibu lah, sedih saya loh ngelihat kalau begini terus. Kita yang bisa benernya cepat maju bersama gitu. Medianya itu bener, katakan kalau kita ini bicara soal desa, bantuin deh. Desa itu harusnya gimana, bleb begitu. Bukan hanya apa ya, saya nggak tahu lah harus menyebutnya apa. Sampai coba saya juga menggerakkan seluruh kader PDI Perjuangan untuk membersihkan sungai, gerakan penghijauan, menanam 10 tanaman pendamping beras. Itu kan banyak yang bilang ibu tuh apa sih, partai politik apa belum, kok remeh-temeh banget. Enggak loh, itu kehidupan loh. Kehidupan ya. Sampai presiden saja sudah mengatakan kekhawatirannya akibat global warming ini. Kenapa nggak beri masukan kepada rakyat yang dimaksud kekhawatiran itu opo gitu. Mengapa? Seperti kita lihat sampah itu di sungai. Nanti kalau kita kekurangan air dari mana? Ini kan sebetulnya harus diceritakan. Tapi kan kayaknya kok enggak. Karena menurut saya ya karena tidak ada berita sepertinya bombastis gitu loh. Jadi mesti bagaimana? Jadi saya, nah sekarang boleh dong saya mengeluh pada kalian. Tolong disampaikan. Jadi kan yang harusnya bisa diberikan kepada rakyat supaya menjadi lebih pandai mengerti maksudnya. Itu selalu ada. Dibikin sebuah barrier. Ya saya sampai akhirnya ya itu kan kita bikin sendirilah kecil-kecilan supaya ada yang namanya media di PDI Perjuangan. Karena apa? Karena sangat diperlukan. Dulu tuh pembelajaran banget loh. Sampai departemennya aja, departemen penerangan. Coba ya, tolong deh pikirkan. Jadi kan ternyata kan benar. Nanti kalau terjadi kelaparan, pemerintah yang disalahkan. Padahal kenapa? Karena dibuat barrier itu untuk penyampaiannya gitu loh. Masa untuk so what? Kalau saya yang sangat khawatir yang harus saya sampaikan kan. Coba tolong pikirkan. Kalau nanti orang yang kelaparan dunia itu datang ke kita karena tahu negara kita kaya raya. Pertanyaan hanya dua loh. Mau ikut ditampung tapi akhirnya membawa tambah beban untuk pangan yang mestinya buat rakyat untuk orang yang datang itu, atau diusir. Coba jangan di-quote nanti saya cerita gini yang diambil, ibu untuk pengungsi itu menyuruh untuk mengusir. Awas loh. Saya tahu bahwa kalian tuh disuruh, kalian hanya mencari bahannya. Tapi kan mikirlah bahwa kalau terus menerus begini, itu dulu departemen penerangan sejelek-jeleknya itu saya ingat di jalan itu seperti ada apa sih
kayak billboard, bukan billboard lah. Itu setiap hari koran ditaruh di situ. Jadi rakyat tuh bisa baca. Saya sering kalau mau sekolah itu ngelihat ngumpul, aku pikir apa sih? Jadi saya pernah ikut turun, saya lihat, oh baca berita dia. Dan berita itu tuh fair menurut saya. Fair. Nah gitu loh. Jadi cobalah, kenapa sih Mbok bilang toh, iya betul gitu. Saya nggak cari nama, enggak. Yang namanya bersih-bersih sungai itu, Mbok ya bener bersihin sungai gitu. Bayangin sampah plastik udah kayak gitu, coba kayak gimana sih? Terus mau gimana? Jadi kan instruksi ini sudah lama dilakukan, makanya saya gebrak-gebrak meja. Kenapa? Karena kok nggak ada terus bergerak gitu loh. Padahal itu untuk kepentingan kalian sendiri. Yaitu krisis pangan itu loh. Jangan terus, ya sudahlah terserah, itu kan pemerintah yang harus mikir. Tidak bisa loh. Kan pemerintah tidak menanam. Artinya bagian daripada jalannya pemerintahan itu adalah dari rakyatnya harus ikut membantu yang namanya petani untuk menanam. Nah, saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang saya banggakan, terutama yang selalu berada di tengah rakyat, Satgas, anak ranting, dan PAC partai yang selalu saya cintai. 3 hari kita sharing pikiran dengan bekerja keras, dan saya lihat disiplinnya sudah lebih daripada waktu-waktu yang lalu. Telah ada rekomendasi internal yang sebaiknya benar-benar dijalankan. Rekomendasi eksternal yang tadi dikatakan spiritnya diambil 17 Agustus tahun 45 dengan 7 rekomendasi politik, 8 rekomendasi desa, 4 tentang tahapan pemilu, dan 5 tentang agenda strategis. Jadi itulah menunjukkan bagaimana jalan perjuangan yang kita tempuh setia pada cita-cita proklamasi. Nah, akhirnya selamat kembali ke rumah masing-masing. Perhebatlah semangat juang. Jadi mulai keluar dari sini sudah mulai dipikirkan, oke, apa yang akan saya lakukan, rapat apa pertama yang harus dilakukan, lalu untuk mulai menjalankan program yang telah direkomendasikan di dalam Rakernas ini. Dan tentunya sampaikan salam saya pada seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDI Perjuangan dimanapun mereka berada. Jadi kalau di kami, apa yang kami olah ini adalah membentuk yang namanya jalan kerakyatan. Jadi kekuatan partai itu sekali lagi yang otentik, artinya tidak bisa dipalsukan, otentik, yaitu rakyat. Tanpa mereka kita nggak ada artinya. Kalian menyayangi saya. Jadi istilahnya saya punya anak buah. Coba kalau kalian tidak menyayangi saya, biar saya pasang tanda pangkat saya, dari yang namanya apa itu, yang hanya boleh pakai presiden, lupa, karena ada ini, betul, tapi itu ada satu bintang, hanya satu, itu mewakili semua bintang yang saya pernah punya. Jadi boleh dipakai hanya itu saja, karena kalau itu satu itu sudah harus tahu bahwa dia adalah seorang presiden gitu. Ya tapi kalau saya nggak punya rakyat, apa terus orang nggak mikir Ibu Mega pakai gituan, nggak ada sopo-sopo ngapain dia? Coba bayangkan,
Nah tuh sampai utut aja kalau gitu dia paling seneng ya ketawa lah. Loh tapi benar saya disuruh memberi ceramah di rapat kerja angkatan darat, angkatan laut. Jadi saya bilang dengan segala hormat saya mengingatkan saya pernah menjadi panglima tertinggi kamu. Tolong ingatlah yang namanya anak buahmu itu adalah rakyatmu. Karena biar kamu pakai itu bintang-bintang dengan pangkat jenderal setelah mungkin bintang 7. Kalau tidak ada yang menyebut siap jenderal, nggak ada artinya. Tidak ada artinya. Mereka mengakui kok benar juga, bukannya benar juga. Itu kewajiban kamu. Yang namanya memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau pemimpin, presiden itu, saya tuh mikir ya, nanti kalau saya mengagung-agungkan bapak saya, terang aja tuh bapaknya. Tapi saya tuh benar sangat kagum karena beliau sangat visioner. Kok bisa gitu? Saya yang paling seneng itu kalau baca tulisannya adalah apa? Itu jadi kayak ramalan kan. Kalau suatu saat terjadi perang yang namanya di lautan itu, Samudra Pasifik, disitulah mata rantai penjajahan akan bisa kita putuskan. Waduh, aku tuh mikirinnya, wow, bayangkan, wow, kok bisa ya, dan membuat kata-kata seperti itu, dan itu terjadi. Itulah yang menurut saya luar biasa. Kok bisa menghitung benar-benar? Coba. Di situ sebetulnya kan terjadi kekagokan ya. Apa maksudnya? Ya, Jepang saja itu bayangkan 3 tahunan aja. Coba langsung juga hengkang. Yang namanya Belanda yang udah katanya 350 tahun kok lama-lama sampai ke sini-sini. Saya suruh ahli sejarah, suruh cari dokumentasi. Ini bener loh, tanya Pak Hasto. Apa toh namanya itu kumpulan sejarawan tuh apa namanya? Toh kumpulan sejarawan tuh loh yang apa? Nah itu, iya itu supaya otentik suruh nyari ke Belanda. Coba deh, tolong dihitung. Yang datang itu kan bukan pemerintah Belanda ya, VOC kan. Verenigde Oost-Indische. Jadi pedagang lah apa dihitung dari situ gitu loh, atau datangnya setelah itu pemerintah Belanda. Loh kok menurut saya apa bangsa Indonesia tuh emang melempem banget ya. Kok seneng yo dijajah 350 tahun. Loh kalau saya suka mikir tuh boleh. Saya sampai berimajinasi. Coba aku hidup tahun segitu itu, tak hantemi semua. Loh betul loh. Pejuangnya kan banyak banget. Saya punya kebanggaan apa? Kalau sama orang asing apa? Iya, boleh dilihat. Saya bilang di kita itu biar cuman kali 5 apa? Kuburan itu. Tapi itu dibilangnya Taman Pahlawan loh. Apa artinya? Rakyat itu berjuang pada waktu itu. Karena banyak juga negara loh, artinya seperti setengah merdeka aja. Nggak ada perlawanan. Oh iyalah. Ini bukan kembali loh mengecilkan atau apa. Ini peristiwa sejarah dunia masing-masing. Coba seperti Malaysia gitu. Tidak punya taman makan pahlawan. Saya belum pernah. Karena setiap saya waktu presiden Bapres, kalau saya berkunjung ke luar negeri, saya minta diacarakan untuk dibawa ke taman pahlawan mereka untuk memberi penghormatan.
ketika saya ke Rusia itu betul menggetarkan. Jadi waktu di mana ya, kok bisa lupa saya, ke Saint Petersburg atau mana, taman Tuhan kan ada nih perang waktu Stalingrad kok, Leningrad itu. Jadi paman pahlawannya itu cuman di tengah jalan, terus ada monumen itu menyebut nama yang ininya itu hanya itu rumput. Jadi kan saya nanya, di mana mereka dikuburkan? Di tempat yang namanya Madam Langkah. Itu 100 ribuan kan yang meninggal. Bayangkan, itu saya saja terus rasanya tuh bergetar. Seperti apa ya kalau ingin merdeka gitu loh. Nah kalian yang udah merdeka, please anak muda juga, baik itu wartawan atau siapapun, please ingat, kemerdekaan tuh gak gampang. Gak gampang. Kenapa sih? Mungkin kan orang mikir Ibu Mega kalau pidato kok sekarang lain, rada lain. Loh iyalah. Khawatir saya. Khawatir. Kalau gini terus caranya. Saya takut banget loh. Bener. Kalau tiba-tiba datang entah dari mana. Wow, ayo. Penjajahan baru, apakah nggak mungkin terjadi? Kemungkinan. Jadi hati-hati loh para wartawan juga. Kamu tuh hidup di dalam sebuah negara merdeka, bebas, dan berdaulat. Kalau mau di quote ini, quote yang gede, minta sama redaksimu. Karena semuanya itu punya negara ini, harus diamankan, harus dilestarikan. Tapi kalau begini terus, khawatir saya. Saya hanya bisa ngomong sama anak-anak PDI Perjuangan karena itu adalah hak saya. Tapi kalau tidak, aduh, aku pikir gila juga nih Republik ini. Coba bayangkan gimana ya, susah-susah merdeka, sekarang kayaknya terus di seperti kayak gampang gitu. Aduh, padahal satu pulau hilang. Itu tidak ada NKRI. Ingat itu semuanya. Tolonglah. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka! 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 PDI Perjuangan mau menang! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.